Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Silakan duduk dulu. Oh, ini jadi Mbak Mira yang kemarin menghubungi saya itu ya, yang mau konseling ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Oh, tadi habis ngapain ya? Tadi habis jajan jalan-jalan. Oh, begitu. Senang ya pastinya ya. Iya. Kalau boleh tahu, ada apa sih Mbak Mira sampai ingin menemui Ibu? Saya ingin mengkonsultasikan masalah saya kepada Ibu. Oh, begitu ya. Kalau boleh saya tahu tentang apa ya Mbak Mira? Tentang karir saya. Oh, begitu ya. Berarti mau konseling dengan saya ya? Ya. Sebelumnya Mbak Mira sudah pernah melakukan kegiatan konseling atau mengikuti itu? Sudah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Baik, kalau begitu saya jelaskan dulu ya apa itu kegiatan konseling. Jadi kegiatan atau layanan konseling itu suatu pemberian bantuan dari konselor. Konselornya itu saya ya Mbak Mira, kepada Mbak Mira, kepada konseling untuk memecahkan masalah yang dialami oleh konseling. Jadi di sini konseling itu untuk memecahkan masalah yang dialami sama Mbak Mira tadi, begitu. Mengerti Mbak Mira? Mengerti, Bu. Sekarang saya lanjutkan ya. Asas-asas dalam konseling itu ada beberapa. Yang pertama, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga kesukarelaan. Saya jelaskan ya kerahasiaan dulu ya Mbak Mira. Ya. Nah, di sini konseling itu bebas mau menceritakan masalahnya tanpa harus merasa takut. Karena apa Mbak Mira? Karena pasti nanti rahasianya Mbak Mira atau ceritanya Mbak Mira nanti itu akan dijaga oleh konselor, akan saya jaga. Jadi Mbak Mira tidak perlu takut nanti ceritanya akan kesebar karena kerahasiaannya itu akan terjamin. Begitu Mbak Mira. Lalu yang kedua, keterbukaan. Itu gimana sih keterbukaan itu? Nanti Mbak Mira mau dan terbuka gitu mengenai masalah yang sedang dihadapi ini apa saja gitu ya. Lalu asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Mira itu sukarela dalam menceritakan masalahnya kepada saya. Maksudnya saya rela masalah ini saya sampaikan kepada konselor begitu. Paham Mbak Mira? Paham, Bu. Kalau boleh saya tahu, mungkin bisa diceritakan secara rinci mengenai permasalahan yang dialami Mbak Mira? Saya ingin lanjut kuliah setelah lulus dari sini, Bu. Apalagi saya mempunyai minat dan bakat di bidang seni. Jadi saya ingin mengembangkan minat dan bakat saya, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya kuliah. Oh, begitu ya Mbak Mira. Apakah Mbak Mira sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya dengan orang tua Mbak Mira? Saya sudah menjelaskan berulang kali, tetapi orang tua saya menganggap biaya kuliah itu mahal dan buang-buang uang saja. Oh, begitu ya. Saya mengerti perasaan Mbak Mira. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan dari orang tuanya Mbak Mira apa ya? Ayah saya seorang petani dan ibu saya seorang penjahit, Bu. Oh, begitu ya. Ini saya mempunyai data selama kamu bersekolah di sini. Kamu ternyata pernah mewakili sekolah ini untuk mengikuti lomba di beberapa acara ya? Iya, Bu. Oh, bagus. Berarti kamu mempunyai prestasi yang cukup bagus di sini. Saya bangga dengan kamu dan juga saya bangga dengan tekad kamu. Ini saya simpan dulu ya. Iya, Bu. Jadi dari permasalahan kamu ini kesimpulannya kamu ingin melanjutkan kuliah kamu begitu ya, karena untuk mengembangkan bakat dan minat kamu di bidang seni, tetapi orang tuamu tidak mengizinkan dengan alasan kuliah ini mahal biayanya begitu ya. Iya, Bu, begitu. Oke. Dari permasalahan yang dialami Mbak Mira ini, menurut Mbak Mira kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Mbak Mira supaya bisa keinginannya terwujud begitu? Apakah Mbak Mira ada pandangan apa yang harus dilakukan begitu? Saya akan mencoba membujuk orang tua saya. Mungkin ada lagi? Saya akan menjelaskan dan memberitahu kepada orang tua saya. Oh gitu.
Ada pandangan lagi mungkin? Yang terakhir saya akan mencoba mencari beasiswa. Oh begitu ya. Berarti yang pertama tadi akan membujuk ya. Lalu yang kedua akan menjelaskan dan memberitahukan. Serta yang ketiga yaitu akan berusaha untuk mencari beasiswa. Begitu ya Mbak Mira ya? Iya Bu. Nah, dari beberapa pandangan Mbak Mira ini mungkin bisa dijelaskan kepada saya. Maksudnya membujuk orang tuanya itu bagaimana ya Mbak Mira? Saya akan membujuk orang tua saya untuk bahwa kuliah itu demi masa depan saya. Oh begitu. Saya setuju dengan pandangan Anda Mbak Mira. Lalu yang kedua akan menjelaskan dan memberitahu orang tua Mbak Mira itu dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang pelan-pelan dan orang tua saya bisa mengerti apa yang saya maksud. Begitu. Ada lagi penjelasannya? Tidak Bu. Oke, selanjutnya poin yang ketiga mengenai Mbak Mira akan berusaha untuk mencari beasiswa. Itu bisa dijelaskan kepada saya bagaimana ya Mbak ya? Kan saya dulu pernah mengikuti lomba seni dan saya punya juga piagam-piagam dari lomba itu. Jadi itu akan saya gunakan untuk mencari beasiswa. Oh begitu ya, keren sekali ya Mbak Mira ya ternyata. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dari 3 poin tadi yang akan Mbak Mira lakukan, menurut Mbak Mira kira-kira mana yang paling cocok atau yang mungkin paling awal Mbak Mira lakukan? Saya akan mencoba itu semua. Semangat sekali ya Mbak Mira, tekadnya sangat kuat ya Mbak Mira. Berarti Mbak Mira akan mencoba untuk yang pertama membujuk orang tuanya, Iya. lalu yang kedua akan menjelaskan dan memberitahu kepada orang tuanya begitu. Lalu yang ketiga akan berusaha mencari beasiswa ya Mbak Mira ya. Iya betul. Kira-kira yang nomor 1 sama nomor 2 ini kapan akan dilakukan Mbak Mira? Secepatnya. Secepatnya. Cepatnya ya, saya dukung Mbak Mira ya pokoknya ya. Iya. Lalu untuk yang ketiga ini mencari beasiswa, berarti kan kita harus menunggu saat nanti pembukaan pendaftaran di perguruan tinggi ya Mbak Mira ya. Iya Bu. Baik, nanti jika ada pembukaan pendaftaran, Mbak Mira langsung segera mendaftar saja. Dan mendaftarnya tidak hanya di satu kampus, tapi bisa di beberapa kampus ya Mbak Mira ya. Iya Bu. Kan siapa tahu nanti salah satu keberuntungan menghampiri Mbak Mira gitu ya. Oke, saya bangga sekali dan sangat senang dengan tekad dan semangatmu Mbak Mira. Semoga apa yang kamu lakukan ini nanti berjalan lancar ya. Baik, jadi dari pertemuan kita hari ini mengenai permasalahan Mbak Mira tadi, adanya keinginan untuk melanjutkan kuliah gitu karena mempunyai minat dan bakat dari bidang seni, tetapi terhalang oleh izin orang tua dengan alasan kuliah itu biayanya mahal, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Dan kemudian beberapa solusi dari Mbak Mira yang akan dilakukannya yaitu yang pertama akan membujuk orang tua Mbak Mira. Lalu yang kedua akan menjelaskan dan memberitahunya dengan cara yang lembut atau pelan-pelan gitu. Dan kemudian yang ketiga Mbak Mira akan berusaha untuk mencari beasiswa ya. Jadi dari masalah itu Mbak Mira akan melakukan ketiga hal tersebut supaya tetap bisa melanjutkan kuliahnya demi mengembangkan minat dan bakat Mbak Mira untuk masa depan Mbak Mira begitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Baik, berarti setelah ini apakah ada yang masih ingin Mbak Mira sampaikan kepada saya atau masih ada unek-unek mungkin? Tidak ada Bu. Oh tidak ada ya. Jadi ini kegiatan konselingnya akan menuju pada tahap akhir. Mungkin setelah melakukan kegiatan konseling ini bagaimana perasaannya Mbak Mira? Perasaan saya jadi lega karena bisa mencurahkan keresahan hati saya. Oh begitu ya Mbak Mira ya. Alhamdulillah kalau begitu Mbak Mira. Nah kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk bertemu yang kedua kalinya
untuk melihat perkembangan kasus dari Mbak Vira ini? Minggu depan Minggu depan hari apa ya Mbak Vira? hari Jumat, apakah Ibu bisa? Hari Jumat jam berapa mungkin? Sekitaran sebelum Jumatan kali jam 10-an. Oh, insya Allah saya bisa. Nanti tunggu konfirmasi saya dulu ya, hubungi saya juga dulu ya. Ya Bu. Oke, berarti kita akan melakukan pertemuan kembali pada minggu depan hari Jumat jam 10. Begitu ya Mbak Vira ya. Setelah, jadi kan kegiatan konseling ini sudah selesai. Apakah Mbak Vira ada yang perlu ditanyakan lagi atau enggak? Masih adakah? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oh iya, ini tadi habis jamnya siapa ya Mbak Vira kesini? Habis jamnya Bu Siti. Oh ya udah izin belum? Alhamdulillah udah. Udah, syukur kalau begitu ya, berarti nggak bolos gitu ya. Nah, Oke, jadi kegiatan ini sudah berakhir. Mbak Vira boleh melanjutkan aktivitasnya yang tertunda lagi. Sampai jumpa minggu depan. Oke, baik. Hati-hati ya Mbak Vira. Iya.